Halo, selamat sore dan selamat datang di SCU Business Talk. Selamat datang juga Ibu Nila Hidayat, Dekan dari Faculty of Business and Communication. Perkenalkan, saya Artauli Blessing yang akan memandu acara pada hari ini. Topik kita hari ini yaitu Sustaining Service Quality in a New Environment in Automotive Industry yang akan dibawakan oleh Bapak Yuniadi Haksono Hartono. Beliau adalah former Director of Communication and External Affairs dari General Motors Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau encourage Bapak Ibu sekalian, barangkali bisa open kamera sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya juga mau memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Riyad Rizky Adam. Beliau adalah Lecturer Faculty of Business and Communication. Kepada Pak Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Baik. Thank you Mbak Uli atas pembukaannya. Saya pikir dengan meminta switch on the camera, kita mau foto dulu bersama di awal atau bagaimana nih? Mungkin I think it's a good idea as well ya, to take a picture di depan. Barangkali ada yang nggak sampai di akhir, jadi kita ambil peluang di depan nih buat kita foto bareng ya. Ayo. Boleh ya Bapak Ibu ya, silakan di switch on kameranya. Wih, ada yang di jalan, ada yang di mobil sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua sudah. Ada alumni juga nih dari accounting SGU. Terima kasih. Kita nyalakan dulu, masih segar, masih fresh nih. Mungkin nanti aba-aba dari yang ambil foto Mbak Uli aja, Mbak Uli ya, biar disimpan, biar langsung bisa disimpan. Nanti kita akan Bapak Ibu. Ya. Ya, semuanya sudah open kamera. Oke. Untuk layer pertama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin bisa gaya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, untuk layer kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Uli, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bersedia untuk menyalakan kameranya di sore hari ini. Saya Muhammad Riyad Rizky Adam, tadi sudah disebut oleh Mbak Uli, saya dosen di Fakultas Business and Communication, menetapnya adalah di Business and Management Study Program. Sering bantu sekali Pak Yosman di MBA, MM Study Programnya, jadi dengan sangat bangga dan senang hati selalu bisa bantu MBA dan MM atau MBA. Di sore hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah mengembara fokus sekali di industri otomotif di Indonesia. Boleh saya sedikit ya Bapak Ibu untuk menceritakan atau nge-share sedikit profil beliau yang agak lebih dalam. Jadi beliau adalah Direktur Communication and External Affairs PT GM Indonesia dari 2015 sampai 2020. Lalu sebelumnya tetap ya di GMI, tapi di External Affairs-nya. Lalu sebelumnya lagi di GMI lagi Marketing Director-nya. Lalu sempat di Mercy, Deputy Direktur Marketing Communication. Lalu sempat lagi di Daimler Chrysler Indonesia sebagai Deputi Direktur Marketing Planning and Dealer Development. Nah, kalau melihat semua profilnya, ini beliau betul-betul passion sekali di industri otomotif, dan beliau juga mengenyam pendidikan MBA double degree dengan Swiss German University. Lalu ternyata saya juga baru tahu nih Pak Adi, ternyata beliau Bapak S1-nya adalah di Jerman juga, di Koblenz, di Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz. Semoga saya ngomongnya benar, di Jerman. Nah, beliau SMA-nya di Jerman juga, wow, di Nikolaus Cusanus Gymnasium 81 sampai 85. Ini ketika Pak Adi SMA di sana, saya baru lahir loh Pak. Saya baru lahir. Aduh, saya merasa kurang bangga jadinya nih. Di awal saya bilang bangga, begitu melihat ini, aduh, saya
mungkin harusnya manggilnya Om kali ya. Om seperti anak kecil kebal. jadi jadi sekarang agak-agak deg-degan nih sama Bapak luar biasa ini. Jadi itulah profil beliau, sangat senior sekali, dan semoga hari ini beliau bisa share tentang bagaimana sih men-sustain, meningkatkan atau mempertahankan kualitas layanan di mana di industri otomotif pastinya, di mana di era saat ini, apalagi era pandemi, sebelum era pandemik di era disruptif, teknologi dan sebagainya. Jadi sangat menarik, penasaran, ada info apa atau ada insight apa, pengalaman yang langsung mungkin Pak Adi, Pak Yuniadi pernah melakukan, oh begini nih di lapangan seperti ini nih, atau bahkan insight-insights di luar GMI-nya, di company-company lain yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman Bapak-Bapak Ibu yang mungkin ada di sini profilnya dari kompetitornya GMI misalnya. Jadi sangat menarik ya untuk bisa mendengarkan cerita langsung, share langsung dari Pak Yuniadi. Pak Yuniadi ini kombinasi dari pengalaman praktisinya dan baru fresh ya tahun lalu ya Pak Adi, dari MBA di Swiss Jerman awal tahun ini. Nah, kombinasi nih Pak Adi baru saja keluar dari oven edukasi, di mana habis dibombardir pengetahuan-pengetahuan baru di MBA-nya SGO yang luar biasa, kurikulum dan pengalaman di Jermannya. Jadi buat Bapak Ibu saat ini yang ada di sini, kita bisa melihat kombinasi pengetahuan baru dari MBA, di mana Pak Adi habis keluar dan 25 tahun atau 20 tahun di GMI atau di industri otomotif. Silakan Pak Adi, saya persilakan untuk Pak Adi memulai sharing Pak Adi. Monggo Pak Adi. Oke, mungkin saya share screen dulu ya. Silakan Pak. Ya. Oke, bisa kelihatan ya? Udah kelihatan bagi semuanya? Udah kelihatan Pak Adi. Siap. Kelihatan ya? Oke. Oke. Mungkin sedikit mengenai latar belakang saya seperti tadi disampaikan oleh Pak Rizky. Ya, saya lumayan lama ya di industri otomotif. Sebetulnya sih bukan karena karir saja, tapi juga karena hobi. Karena sejak lahir saya itu senangnya mobil, dulu mainan saya juga mobil semua gitu ya. Dan saya menyelesaikan SMA memang di Jerman ini karena mengikuti orang tua pada waktu itu, dan nggak mungkin bisa kembali karena cara atau sistem pendidikannya berbeda. Jadi saya meneruskan kuliah di Jerman, lalu dari sana juga melamar ke Mercedes, kebetulan diterima, dan memang saya senang Mercedes-Benz dari dulu, jadi 20 tahun ada di perusahaan itu. Nah, kebetulan saya juga aktif di asosiasi, jadi Gaikindo bagi teman-teman sekalian yang sudah pernah dengar asosiasi Gaikindo ini, saya kebetulan terakhir sebagai ketua kompartemen pengembangan pasar. Lalu dari tahun 2012 sampai 2020 saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, saya ada di General Motors Indonesia. Dan yang terakhir, nah ini nih orang mungkin banyak yang bertanya kenapa udah mau pensiun justru ambil S2-nya baru menjelang pensiun, bukannya dari dulu. Tapi bagi saya sih tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi bagi siapapun teman-teman sekalian yang ada di sini, berapapun umur kita, saya rasa tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ya mungkin supaya nggak kaget ya. Jadi yang menarik sekarang ini adalah ya, bisnis itu pasti terkait dengan service. Jadi hampir tidak ada kita melakukan bisnis dengan produk tanpa pelayanan. Jadi semakin hari pelayanan itu semakin penting, dan itu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sering terjadi juga bahwa ternyata bisnis pelayanan ini justru kadang-kadang lebih besar ya. Kita bayangkan misalkan satu botol Coca-Cola kalau dijual dari pabrik harganya cuma berapa rupiah sih. Tapi begitu sampai hotel harganya kan sudah berlipat-lipat ya. Padahal cost of produknya itu mungkin hanya seperempatnya atau seperlimanya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah pengaruh dari service quality atau kualitas layanan terhadap kepercayaan konsumen. Ya. Mungkin sebelum lebih jauh nanti prakteknya di lapangan apa yang saya lakukan di GM Indonesia itu, pertama pengertian dari kualitas pelayanan itu adalah tingkat
dari layanan yang dipersepsikan oleh customer berdasarkan lima dimensi. Ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Ini nanti akan saya jabarkan ya, apa artinya bagi industri otomotif. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi saja, jadi definisi dari service quality itu sudah dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya. Nah, lanjut, juga apa sih maksudnya customer trust? Nah, ini kalau kita layanannya baik, ya kita harapkan tentu customer lebih percaya kepada kita, kan? Nah, di sini yang disebut customer trust itu adalah kepercayaan yang ada di dalam benak konsumen yang dibentuk atas dasar pengalaman mereka terhadap suatu aktivitas didasarkan dari kompetensi. Jadi kalau kita lihat, misalkan layanan dari sebuah hotel, ya kita lihat kompeten atau tidak. Lalu integritas, ya artinya kejujurannya, ya seberapa jauh bisa dipercaya, dan juga benevolence itu keramahannya atau kebaikannya, ya seberapa jauh dia itu ingin menyenangkan konsumen, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah ini sih mungkin kita nggak perlu detail, tapi definisi itu kebetulan dikaitkan oleh beberapa penulis yang sudah membuat paper mengenai kegiatan ini sebelumnya. Oke, nah sekarang apa sih kenapa intelligence ini begitu penting ya? Artinya data, kita bicara data, market knowledge, ya kaitannya dengan service quality dan customer trust. Nah, mungkin sebelum mulai saya ingin memberikan sedikit gambaran ya. Jadi General Motors Indonesia ini sebetulnya juga satu perusahaan yang cukup lama di Indonesia ya. Jadi sudah berdiri sejak tahun 94 dan ada 20 dealer ini pada saat tahun lalu ya datanya, lalu juga ada outlets. Jadi outletsnya itu adalah maksudnya bengkel resmi dari Chevrolet, dan ada 300 part shops. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita ke Pasar Senen atau ke toko aksesoris di Fatmawati, pasti ada. Nah, kalau kita bicara mengenai produk portfolionya, ini kebanyakan memang SUV dan pickup truck. Kenapa kita pilih SUV dan pickup truck? Karena memang DNA-nya dari Chevrolet itu ada di situ gitu loh. Jadi kekuatannya, sejarahnya ya sejarah cukup lama memang bermainnya di situ. Makanya kalau kita lihat di sini. SUV-nya ya, Pak. Iya. Jadi orang lebih kenal SUV Pak Rizky daripada sedannya gitu ya. Atau MPV-nya? MPV pernah ada. Kita pernah bikin pada waktu itu namanya Spin. Pernah dibuat yang memang khusus untuk pasar Indonesia. Tetapi karena suatu hal yang mungkin nanti saya jelaskan juga, akhirnya tidak diteruskan, pabriknya ditutup, dan akhirnya ada MPV lain. Tapi MPV di luar dari Spin itu tidak menjadi kekuatan utama, karena yang ada di benak konsumen, baik di Indonesia maupun secara global, itu memang Chevrolet itu dikenal ya mobil SUV seperti kita lihat di film-film itu kan. Kalau film-film action kan Secret Service-nya pasti pakai Chevrolet gitu. Ya lebih dikenal di situ. Nah, yang terjadi kemudian pada bulan Oktober tahun lalu, GM pusat mengumumkan untuk penghentian dari kegiatan penjualan kendaraan ya di Indonesia. Jadi pada waktu itu memang agak shock juga bagi kita yang ada di sini, kok bisa ya bahwa kegiatan penjualan di stop tapi company-nya tetap berjalan terus ya. Jadi ini sebetulnya suatu unique positioning. Biasanya itu orang atau merek itu kalau keluar ya dia keluar sepenuhnya, dia nggak ada yang ditinggalkan. Nah, ini yang pada waktu disampaikan oleh Presiden GM South Asia kita. Jadi memang GM itu lebih fokus kepada market yang memang sudah jelas ada potensi untuk profit. Jadi kebanyakan market yang tidak menjanjikan atau tidak punya profit sustainability, akhirnya setelah Indonesia itu negara-negara lain, terutama yang setir kanan itu banyak yang ditutup, misalnya Australia, New Zealand, juga Thailand. Ya, jadi bukan cuma Indonesia saja, tapi GM itu melihat dari perspektif yang lebih luas. Oke. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Data ini juga bisa diakses di Gaikindo. Silahkan kalau teman-teman mau lihat merek lain atau terutama kalau
memang tertarik mengenai kasus Chevrolet. Jadi penjualan turun ya, dan apa namanya, terjadi pertanyaan tentunya dari konsumen karena GM mengatakan bahwa yang kami tutup hanya sales operation-nya, tetapi kegiatan after sales-nya tetap jalan karena memang populasi Chevrolet itu di Indonesia cukup banyak. Jadi ada sekitar 50.000 atau 70.000 kalau kita, tergantung seberapa jauh ya tahunnya kita hitung. Tapi kalau kita misalkan hitung 10 tahun terakhir itu ada kurang lebih 70.000 kendaraan. Jadi mereka melihat servis ini memang profitable gitu. Jadi servis profitable, sementara kalau untuk penjualan unit ini agak berat. Nah, agak berat itu artinya bukannya mobil ini tidak bisa diterima pasar, tetapi memang mobil ini tidak bisa menghasilkan profit. Jadi kita Apa tidak yang terjadi bisa. sih, Pak? Nah, apa yang terjadi, Pak? Kenapa kok sampai mobil GMI di luar servis bisnisnya gitu ya, sampai dilihat oleh manajemen, ini nggak profit nih di Indonesia nih. Ya, jadi kalau kita lihat dari penerimaan pasar sendiri, orang suka sama nih mobil ya, kalau saya lihat ya, ini suka. Tetapi pada saat kita melihat long term-nya, ada beberapa hal, misalkan nih, kalau kita produksi di Indonesia itu yang paling visible adalah kalau kita semakin banyak menggunakan komponen dalam negeri kan. Ya, artinya dari sisi response time, kalau mau produksi nggak jauh lah import dari luar. Di samping itu diharapkan tentunya harganya murah. Lalu juga kita berharap bahwa kurs rupiah itu juga stabil pada level tertentu. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Jadi kebanyakan supplier di Indonesia ini, pertama dia harus melihat volumenya. Artinya pada saat itu kalau kita misalnya menjual 40.000 atau 50.000 pun masih tidak dianggap cukup gitu bagi supplier untuk membuat komponen bagi GM atau Chevrolet dengan harga yang bisa diterima oleh pasar atau bisa diterima oleh GM. Nah, sedangkan kalau kita bicara mobil-mobil Jepang, mungkin buat teman-teman sekalian seperti dilihat di jalan, itu 97% dari pasar otomotif itu memang dikuasai Jepang. Jadi otomatis volumenya besar, mereka juga mampu membuat mobil dengan menggunakan komponen yang dibuat di dalam negeri dengan harga yang lebih kompetitif. Iya, dan di samping itu Pak Rizky, ya karena memang supplier itu sudah banyak menikmati bisnis dari pemain-pemain Jepang, mereka tentu tidak berani untuk bisnis dengan pemain-pemain. Pak Yudi, maaf ke mute your microphone. Yes. Ini saya apain sih tadi barusan? Oke, sekarang kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke, mantap. Ya, jadi kurang lebih gitu Pak Rizky. Ini cenderung menarik. Artinya ini, pemain kecil itu akan susah memanfaatkan supply komponen dalam negeri. Artinya kalau kita bisa mencapai jumlahnya 75.000, syukur 100.000, nah itu baru visible tuh. Jadi supplier di Indonesia dia mau memproduksi komponen untuk siapa yang mau benar. Tapi kalau misalkan pada waktu itu spin, misalkan pada waktu itu kan kapasitasnya sekitar 40.000. Nah itu ternyata pelajarannya adalah kurang cukup bagi pemain lokal untuk mensuplai kebutuhan kita, gitu. Ya, di samping itu juga ada faktor exchange rate. Nah, akibatnya ya mobil itu laku, tapi setiap mobil itu laku, ruginya juga makin lama makin nambah gitu. Sehingga penurunan itu dilihat dari dua sisi ya. Memang awalnya kita penetrasinya adalah ya tentu masuk di segmen low MPV ya. Ya, yang kelas-kelas mungkin mereknya nggak perlu saya sebut lah. Tapi ya kelas-kelas yang sejuta umat lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi dari sisi cost nggak bisa masuk gitu. Walaupun orang suka bahwa ini mobil ini safe, enak, handlingnya jauh lah ya, handling sedan banget. Kurang lebih kayak gitu Pak Rizky, sebabnya. Oke Pak. Oke. Nah, ini akibatnya menyebabkan bahwa ya after sales itu menjadi satu-satunya revenue untuk GM. Nah, tapi di sisi lain pada saat terjadi pengumuman itu banyak yang resah. Wah, ini gimana nih kelanjutan after sales-nya? Ntar kita dilayani nggak? Partnya masih ada nggak? Jadi banyak sekali keraguan-keraguan itu. Nah, inilah makanya skenario yang saya buat gitu. Jadi pada saat diumumkan, terus penjualan ditutup, after sales jalan, kan kemungkinannya hanya ya udahlah dia jual aja daripada pusing gitu ya. Nah, ada pembeli baru, pun punya pilihan.
Dia pembeli baru bisa dia servis di bengkel resmi, bisa juga dia di bengkel yang nggak resmi gitu ya kan, banyak sekali gitu. Atau dia memang mempertahankan, nah kalau dia lihat ini kok sudah servisnya mahal, kualitasnya nggak bagus, udahlah saya pindah ke bengkel yang tidak resmi aja. Nah ini yang menurut saya harus serius dilihat oleh GM Indonesia, apalagi kemarin-kemarin itu kan memang revenue itu memang masih mengandalkan penjualan mobil gitu, tapi bukan after sale. Nah, pada saat ini kita udah nggak ada cerita lagi tuh, kantong sana udah mati, udah ditutup, kamu harus usaha sendiri. Nah, apalagi juga kedua di industri otomotif itu rata-rata memang fokus lebih banyak di vehicle sales, tapi jarang di after sales, karena masih banyak pendapat-pendapat ya, walaupun saya kurang setuju, tapi masih banyak pendapat yang mengatakan fokus ke yang untung aja dulu. Ini kan cuma dukung-dukung doang gitu loh. Rugi pun kadang-kadang nggak apa-apa. Yang penting penjualannya oke, bisa terdukung gitu. Nah, ini yang paradigma itu harus dirubah, dan bagi teman-teman yang masih di sana ya dituntut untuk merubah gitu ya. Oke, tadi ini sudah saya sampaikan. Jadi saya membuat satu penelitian untuk mendapatkan satu intelligence ya. Kaitan antara ada kejadian seperti itu, lalu seberapa jauh service quality itu berdampak kepada customer. Nah, ini saya coba bagi para berapa lama dia memiliki mobil, dan juga ini penelitian Bapak kemarin di MBA, Pak. Betul, ini penelitian Bapak kemarin di MBA ya. Oke. Betul. Nah, ini saya beruntung ya, karena kebetulan saya orang dalam, jadi nyari datanya juga mungkin kalau orang luar, ini saya pikir waduh ini mumpung belum masih ada di dalam, jadi saya banyak dibantu, terutama juga teman-teman di klub ya, karena saya juga cukup mereka, jadi mereka mencarikan responden, sehingga respondennya cukup banyak yang nanti kita lihat di halaman berikutnya. Gitu. Oke. Nah, ini lebih dimensinya kita bahas terlalu jauh ya. Hanya untuk gambarannya buat teman-teman sekalian. Jadi yang menjadi fokus dari apa yang saya buat penelitian ini ada 8 dimensi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah ini kalau kita bilang mau yang mana yang penting, ya dalam penelitian ini semua penting. Tapi kalau kita melihat penting. Tapi kalau kita lihat yang mana yang paling penting, ya mungkin kalau terkait dengan GM Indonesia, saya lihat di sini misalkan reliability masih perlu diperbaiki. Artinya bukan orangnya yang jago atau nggak jago, tapi parts-nya ada apa enggak, itu yang sering saya dengar kan. Nah terus juga misalkan responsif ya, artinya begitu dihubungin ya langsung dijawab gitu ya. Kalau competence, assurance itu memang sudah bagus lah, assurance memang diakui, memang mereka certified technician dan seterusnya. Lalu empati ini juga merupakan hal yang penting ya, bagi seberapa jauh bahwa kita bisa menempatkan diri kita, put ourselves on customer shoes lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan nih, sebetulnya permasalahan yang saya lihat lebih banyak non technical, karena kayak tangible misalkan, oke, memang fasilitasnya bukan lebih baik daripada kompetitor, tapi konsumen itu melihat, kalau building oke lah, not bad lah, toolsnya oke, personal juga oke. Nah, tapi mereka lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu teknikal gitu. Makanya tadi saya emphasize di sini reliable, responsif, ya. Terus juga empati, ini merupakan hal yang mungkin menarik untuk dibahas nanti, atau kalau ada pertanyaan ya. Case-nya tidak hanya GM, tapi juga mungkin kalau kita bicara merek mobil secara umum. Siap. Oke. Nah, ini mungkin secara kilas aja. Jadi ada 360 orang yang aktif berpartisipasi. Mereka bahkan yang lebih rajin hubungin saya daripada saya. Mungkin mereka ingin menyampaikan unek-uneknya. Jadi ini survei, tapi juga saya jadi tempat sasaran untuk melemparkan keluh kesah mereka, which is good ya. Dalam arti paling nggak kita tahu positioning kita ada di mana. Nah ini saya melakukannya supaya lengkap, ada kuantitatif, jadi melalui survei yang kita ukur, misalkan setuju sampai tidak setuju atau tidak setuju sekali di scale 1 sampai 5. Nah ini lebih banyak kuantitatif. Nah saya juga melakukan kualitatif melalui interview kepada beberapa orang
yang memang mereka itu mengerti permasalahan perbengkelan Chevrolet. Terus kedua, mereka juga direkomendasi oleh klub ya, karena mereka punya banyak pengetahuan yang cukup luas. Nah, itu mereka yang saya tanya, ada 8 orang. Dan menariknya ini apa yang didapat dari teman-teman melalui interview ini mendukung hasil yang kuantitatif. Jadi lebih confirm lah dibandingkan kalau saya melakukan hanya sekedar survei gitu tanpa melakukan face-to-face interview. Untungnya pada waktu itu juga belum ada COVID ya, jadi gampang lah undang mereka ya makan ya. Kalau mungkin situasi kayak gini agak sulit ya, tapi pada waktu itu alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Oke. Nah ini mungkin kita nggak perlu bahas sampai terlalu detailnya, tapi kalau kita lihat secara kuantitatif, kalau 0 itu kan, sorry ini harusnya 1 ya, bukan 0. Kalau 1 ini harusnya strongly agree, kalau 5 strongly disagree. Dia letaknya itu oke lah, antara 2,2 sampai 2,5 ya. Apa namanya jelek? Enggak. Saya juga nggak bilang enggak, nggak bilang apa namanya jelek gitu ya. Tapi dibilang bagus, menurut saya juga enggak juga gitu loh. Karena apa? Ini kan kita berbicara mengenai pada saat penjualan itu belum berhenti ya. Jadi saya waktu melakukan survei ini atau melakukan diskusi ini itu di bulan Januari, sedangkan penghentian penjualan kendaraan itu baru terjadi bulan Maret. Nah, real battle-nya adalah setelah dia benar-benar mati-matian berjuang cari duit sendiri tanpa didukung oleh revenue dari penjualan kendaraan gitu. Nah, makanya saya katakan bahwa final result ini oke, fairly good, tapi it's not good enough gitu loh. Good tapi not good enough. Ya. Karena apa? Karena kompetisi di luar gede gitu loh. Dan juga service penetration dari GM terakhir-terakhir ini juga turun gitu. Dari tahun 2016 itu sekitar 60% ya. Terakhir di 2018 itu sudah di bawah 50%. Artinya apa? Artinya dari 100 pelanggan yang dulunya 60% dikerjakan oleh bengkel resmi, sekarang sudah tinggal 50%, yang lainnya diambil alih oleh bengkel apa namanya? Bengkel bebas atau bengkel apa namanya istilahnya? Bengkel yang bukan resmi gitu. Nah, ini kan situasi yang membahayakan sebetulnya. Artinya hasilnya fairly good tapi ancaman dari luar gede. Kuehnya itu sudah mulai digerogoti sejak beberapa tahun yang lalu dan pada waktu itu memang tidak terasa karena kita masih fokus kepada penjualan mobil gitu. Seandainya pada waktu itu kita udah tahu nanti ya tahun 2020 bakal terjadi gini, mungkin udah akan dilakukan pembenahan jauh lebih cepat gitu. Nah, itu sebabnya makanya ada beberapa hal di sini yang perlu diperbaiki ya, terutama dalam hal non teknikal. Jadi misalnya saya ambil contoh nih, kalau misalnya tangible mereka nggak terlalu peduli lah. Kasarnya bangunannya bagaimana? Ya yang penting pokoknya minimum standar yang terjadi di luar gimana sih kalau dibanding kompetitor, at least ya udah yang paling minim aja itu juga oke sih, kita nggak terlalu care. Nah, tapi kalau kita bicara misalkan reliability, dasarnya semua reliable, cuman apa namanya masih ada hal-hal kayak misalkan part supply-nya lama. Artinya mobil yang harus 1 hari menjadi 3 hari karena bukan nggak bisa dikerjain karena partnya belum ada, gitu, belum datang gitu ya. Terus sudah gitu juga bengkel A sama bengkel B sama bengkel C itu beda-beda ininya, apa namanya level dari apa namanya skillnya tuh beda gitu. Harusnya kan sama ya. Artinya lebih baik yang satu angkanya super biasa aja, yang lain juga biasa aja tapi rata, daripada yang satu super hebat tapi yang lainnya di bawah rata-rata. Nah, ini yang menjadi harapan mereka. Jadi repotnya adalah kalau cuma 1 atau 2 yang jago, akhirnya orang terpaksa harus milih yang itu kan. Seperti saya misalkan, saya memperbaiki mobil tinggal di Bintaro. Saya percaya bengkel yang ada di Gunung Sahari, ya saya jalanin ke Gunung Sahari. Padahal di Bintaro atau di Serpong ada, tapi saya merasa di sana yang kompeten. Jadi akhirnya ke sana. Itu belum lagi nanti yang dari Bekasi pun pergi ke sana. Nah, alangkah baiknya kalau semuanya rata gitu ya. Terus juga misalkan apa namanya call center misalnya. Ini juga call center ada hal yang menurut saya juga perlu apa namanya perlu diperbaiki. Artinya begini, call center gunanya itu kan adalah solving the problem ya, bukan answer the question gitu ya. Kalau misalnya kita mau di Jagorawi terus perlu bantuan, ya dia harus memberikan satu jawaban yang konkret gitu. Ada prosesnya menuju. Pak Yudi, sinyal hilang Pak. Menuju ke solusi. Tak percaya karena
Mereka bilang, kita jam 7 hari. Pak Yudi punten, sinyal putus nyambung, Pak. Kalau Pak Yudi, kok Pak Yudi, Pak Adi, Pak Adi punten. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf nih Pak Adi sepertinya mencoba untuk keluar dulu. Nanti kembali lagi. Saya lupa menyampaikan di awal, sebelumnya sudah berdiskusi sedikit sama beliau bahwa jika Bapak Ibu, beliau menginginkan sesinya itu dialogis. Jadi kalau Bapak Ibu ada spontan nih mau merespon insight yang beliau sedang sampaikan, beliau tidak berkeberatan, sangat happy untuk disampaikan. Maaf, ada gangguan WiFi. Sekarang saya pindah switch ke HP aja. Ya, silakan Pak Adi. Tadi saya baru menyampaikan, kan Bapak tidak keberatan nih, malah happy jika teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan langsung, ingin merespon. Boleh. Ya, karena Pak Adi pengennya dialogis, jadi boleh-boleh aja Bapak Ibu untuk bisa merespon seperti kita ngobrol, ketemuan langsung dengan beliau. Iya. Silakan dilanjutkan Pak Adi. Oke, tadi masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya udah. Kelihatan. Masih kelihatan. Tinggal di share aja Pak lagi materinya. Yes, sudah terlihat ya. Pak Adi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya menunjukkan, jadi setelah kita melakukan penelitian ternyata itu masalah lokasi customer dan berapa lama kepemilikan mobil nggak terlalu relevan untuk dibicarakan. Jadi pengaruhnya hanya kecil lah, pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah, ini yang menurut saya mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh GM Indonesia saat ini. Jadi pada saat sekarang ini posisinya lebih kuat di technical orientation ya, dalam arti mereka punya mekanik yang bagus gitu ya, mereka certified, dan juga parts-nya sendiri kalau beli parts yang original kan mendapatkan jaminan 6 bulan ya, jadi kalau rusak ya langsung diganti. Jadi kalau sifatnya technical itu sudah mumpuni sebetulnya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat dari masukan dari para responden ini, mereka nggak cukup puas di situ. Mereka ingin kepastian. Kalau kerjanya berapa lama? Kalau dibilang 2 jam, ya jangan 3 hari misalkan ya. Terus ada beberapa hal mengenai kepastian biaya dan seterusnya, atau spare part dalam arti supaya tepat waktu. Nah, ini kan lebih cenderung non technical. Nah, makanya di sini saya mengusulkan, ya ini namanya kebetulan saya sebut new plus strategy, artinya strategi yang perlu dipertimbangkan di atas dari yang sudah ada selama ini yang sudah cukup baik. Ya, misalkan bahwa kalau award itu diberikan kepada workshop atau dealer itu berdasarkan pencapaian atau seberapa besar dia mengambil parts dari GM. Ya, artinya kalau dia paling banyak belinya, paling banyak jualnya, dia mendapatkan award. Tapi di situ tidak tersentuh bahwa orang tuh puas atau enggak gitu ya. Nah, terus juga diskon ya. Jadi diskon itu dijadikan tools untuk customer loyalty. Sebetulnya kan customer loyalty harusnya bisa lebih luas lagi, tidak hanya semata-mata di drive oleh diskon. Nah, di dalam new plus strategy ini saya berharap bahwa ada non-technical standard yang dimasukkan di dalam award itu. Jadi misalkan seberapa happy customer pada saat dilayani, apakah ramah, ya apakah benar-benar memberikan solusi fix first time ya, bahwa langsung diperbaiki, ya udah nggak balik-balik lagi dengan kasus yang sama gitu ya. Terus juga misalkan apakah customer assistance center itu bisa diberikan empowerment dalam arti dalam memberikan solusi kepada konsumen ya, terus juga mungkin skillnya perlu di-upgrade dengan sedikit technical knowledge sehingga pada saat customer itu nanya dia bisa jawab dan bisa memberikan solusi gitu loh. Dan apalagi sekarang customer kan terutama customer Chevrolet itu kan 80% itu laki ya, dan mereka itu sangat ngerti soal teknis. Jadi kalau misalkan
dijawab dengan jawaban retorika ya mereka tidak puas dan akhirnya mereka cenderung aduh nggak perlu saya ketemu customer assistance center, saya hubungin aja langsung dealernya, buat apa saya telepon ke sini, orang nggak ada ininya, nggak dapat solusi secara langsung. Nah, jadi menurut saya ini harus digeser ke atas sehingga terjadi satu balance antara technical dan non technical. Nah, tetapi pada saat eksekusi dari strategi ini itu harus memperhatikan dari sisi financial, karena GM ini tadinya juga bukan perusahaan besar, tapi makin kecil kan karena tidak ada lagi organisasi penjualan, tidak ada PR-nya dan seterusnya, sehingga juga otomatis budget untuk operation di sini mereka juga kecil. Jadi kita juga harus lihat secara financial itu memang bisa dan bisa dilaksanakan, dan yang terpenting adalah ada impact-nya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Nah, ini pada saat saya membuat new plus strategi ini memperhatikan 3 hal itu. Ya, kayak misalnya contoh public relations kan tidak terlalu makan ongkos. Itu kita bagaimana meng-crafting story sehingga story itu menjadi menarik mengenai kegiatan after sales dan seterusnya. Lalu award kan memang sudah ada, tinggal isinya ditambah gitu ya. Terus juga misalkan empowerment dari customer assistance center ini is a matter of training ya, sama memberikan dia lebih banyak otoritas dalam membuat keputusan. Kurang lebih kayak gitu, Pak Rizky. Oke. Nah, karena response time ini penting, ya, jadi kita bisa bayangkan, Pak Rizky, misalkan nyetir gitu di tol, terus tiba-tiba mogok gitu ya. Kita kan pasti seneng mulai cari nomornya aja setengah mati, buka ini nomornya mana nih, kita nggak pernah nyimpen kan, apalagi panik. Nomornya kan susah dihafal kan. Ya, hujan, terus takut begal, segala macam kan, yang ada di pikiran kita kan banyak banget gitu ya. Nah, seharusnya karena digital teknologi itu udah ada, nah ini response time ini sebetulnya bisa dipendekkan gitu loh. Nah ini contohnya kalau misalnya ada aplikasi, kita nggak perlu buka laci itu nyari nomor teleponnya mana sih customer center dan segala macam, pakai aplikasi udah langsung nyambung gitu loh. Ya, dan ada beberapa program-program di sini yang saya sebut di kiri ini kan adalah berangkat dari masalah yang dihadapi oleh konsumen. Jadi berangkatnya itu problem Anda apa sih? Oh, saya nggak tahu nih spare part ada apa enggak. Nah, itu bisa dicek juga lewat digital. Jadi nggak perlu nanya, nanti orang nyari ke gudang, oh ada Pak, segala macam. Nah, kalau kita punya infrastruktur seperti ini, yang cost-nya pun hari gini kan udah nggak terlalu mahal. Dan yang jelas dia akan bisa menghemat begitu banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan manual kan Pak. Sekarang apa sih, semua kan bisa di digital Pak. Semua itu bisa di digital. Nah, sekarang kayak misalkan promosi bisa di situ. Kalau orang mau tanya, dia udah nggak perlu telepon atau cari biasa, udah tinggal tekan aja aplikasinya. Terus juga misalkan harga spare part, mau booking service, ngapain bisa juga di situ. Service digital, ya kan? Bukan sesuatu yang rocket science gitu loh. Cuman mungkin memang belum terpikir ya. Dan biayanya relatif rendah. Terus cost estimation. Misalkan Pak Rizky punya mobil Captiva kilometernya 30.000, tinggal nanti udah keluar tuh data-datanya. Oh kira-kira sekian segala macam. Jadi mana yang bisa didigitalkan harus didigitalkan. Karena ini akan berpengaruh pada response time gitu Pak Rizky. Dan bisa ada reminder ya Pak, kalau misalnya kita lupa untuk ke bengkel dengan ada aplikasi bahwa your KM sudah melebihi nih dari batas minimal harus ke bengkel gitu ya. Yes. Jadi buat saya digital itu adalah segalanya. Karena tadi tuh service reminder kan masuk ya. Terus udah gitu misalkan kalau kita punya database yang bagus, sampai ulang tahun pun juga kita bisa otomatis. Jadi banyak yang bisa dilakukan, nggak cuma solve the problem, tapi juga bagaimana kita membuat engagement yang kuat dengan consumer. Nah kalau consumer misalnya, ini kebetulan data kan bisa dicari di Facebook ya, dia baru achievement misalnya, saya baru lulus MBA, nanti tiba-tiba dapat satu notification, selamat ya gini-gini, ya karena mereka ya bermain di digital kan, ada adminnya dan segala macam. Nah ini sudah saatnya sebetulnya harusnya digunakan gitu loh, karena biayanya berarti to be sure ini belum diimplementasikan ya Pak, ini at least di GMI lah. Belum. Jadi mungkin belum terpikir ya Pak Rizky. Karena memang sampai dengan tahun kemarin kan fokusnya jualan. Jadi after sales itu dijadikan satu tools antara lain untuk mendongkrak penjualan. Jadi misalnya kasih ini service gratis ini, pokoknya yang penting jualan. Nah sekarang ini kan sudah berbalik paradigmanya. Udah nggak ada jualan. Sekarang Anda harus bisa menjual produk Anda sendiri, bukan untuk mensupport aja gitu.
Sudah tidak ada lagi yang perlu disupport. Sekarang Anda harus bisa jualan gitu. Nah, saya pikir pasarnya besar ya. Sekarang yang namanya faktor kerusakan mobil itu di Indonesia kan besar sekali dibandingkan di Eropa yang jalannya mulus. Di sini kan karena jalanan jelek, shopmaker mesti ganti ya. Nah, sayang kalau misalnya jatuhnya itu misalnya ke bengkel-bengkel yang tidak resmi gitu. Padahal di sini mereka sudah punya kompetensi yang cukup bagus gitu loh, dan itu sudah teruji soal kompetensinya. Hanya ya perlu sedikit sentuhan dari non teknikal kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Pak Andri, Pak Adi ada yang mau nanya live nih, Pak. Boleh. Silakan. Pak Andri, silakan Pak Andri. Wah, ini saya kenal ini. Iya. Gimana Pak Andri? Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Ya udah lama nggak ketemu apalagi COVID ya, jadi saya ini peer dan mentor saya Pak Adi ini. Silakan, apa pertanyaannya? Ya, tadi saya tertarik dengan bahwa bisnis sekarang sudah mulai transform ke digital, ya e-commerce, mungkin dari e-procurement. Nah, untuk industri otomotif ini sendiri, apakah sudah ada yang mulai shifting dari offline ke online? Karena kita melihat banyak kemudahan-kemudahan ya, yang tadi kalau misalnya pain-nya adalah pada saat kita mau booking service atau mau membeli kendaraan atau bahkan ingin visit showroom ya, apalagi dalam era pandemik ini. Ini kita agak challenging kalau dalam kondisi seperti ini. Nah, apakah ada industri otomotif yang mungkin Pak Adi ketahui sudah mulai shifting ke digital? Let's say misalnya virtual showroom atau mungkin ya dealernya itu sudah mulai virtual, transaksi mereka bisa melakukan dengan e-commerce, atau bahkan pada saat booking service pun kita sudah pakai online application ya. Jadi kita bisa tracking kapan montirnya misalnya harus di tow ya, ditarik, itu kita sudah punya data di situ, bisa tracking booking code kita, kapan kita bisa masuk, atau mungkin montirnya bisa datang ke lokasi kita dan lain-lain. Nah, ini mungkin informasi yang menarik. Kalau memang sudah ada yang melakukan itu, bagaimana, dan kalau misalnya belum, ini kira-kira kenapa gitu mungkin. Oke. Saya usahakan untuk jawab sebaik mungkin ya. Jadi kalau siapa yang sudah mulai, ada beberapa yang sudah mulai, tapi saya kurang tahu persis siapa sudah sejauh mana ya. Tetapi pelajaran yang kita tarik dari COVID ini kan mau tidak mau mereka harus masuk digital. Siapa yang bisa mempertemukan antara pasar dan konsumen kalau bukan digital? Pasar yang dalam arti filosofi lama kan sudah nggak mungkin ya, antara pertemuan konsumen dengan produsen. Jadi artinya harus ada yang nge-bridge. Yang nge-bridge itu adalah digital. Nah, kalau kita bicara virtual showroom, sebetulnya kalau virtual showroom itu di Amerika sendiri udah bukan hal yang aneh ya. Bahkan VW dia juga melakukan virtual exhibition, bahkan di mana kita seolah kayak visitor bisa masuk, buka dan segala macam. Dan di GM sendiri di Buick itu ada virtual showroom di mana kita nelpon lalu kamera itu akan ngikutin buka kap mesin, buka di dalam sambil ngobrol, terus nanti pada saat yang sama juga di bawah ada informasinya mengenai warna, mengenai speknya gitu. Cukup ini sih, cukup entertaining ya. Tapi memang belum bisa menggantikan face to face, karena walau bagaimanapun kan panca indera kita yang dipakai dalam hal ini cuma telinga sama mata aja kan. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung kan kita bisa merasakan kulitnya halus apa enggak dengan pegangan tangan, bau dalamnya kayak apa, itu belum bisa tergantikan. Tapi kan lebih baik daripada kita tidak sama sekali gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya ada salah satu pemain di sini, yaitu BMW, dia sudah memulai dengan virtual showroom. Jadi nanti bahkan kita bisa milih, saya mau dilayani konsumennya, sama salesman-nya si ini, itu bisa pilih gitu loh, menarik sebenarnya. Nah, kenapa belum di Indonesia? Ya, kesadarannya mungkin awareness-nya belum ke sana. Jadi kita itu masih mengandalkan kalau jualan itu ya mall, pameran di mall. Kalau jualan itu apa? Dealer showroom. Kalau jualan itu apa? Ya pameran Gaikindo. Jadi begitu pandemi datang, mereka seolah-olah sudah tumpul kehilangan alat utamanya untuk jualan gitu loh. Padahal ada sosial media, ada webinar seperti ini, macam-macam. Dan satu contoh yang bisa saya berikan adalah perusahaan asuransi. Ya, saya kebetulan kenal dengan beberapa teman-teman yang jadi agen asuransi.
mereka itu jualannya justru naik. Padahal asuransi kan harusnya face to face tuh, ya kan? Nah, mereka bikin webinar lah, bikin macam-macam caranya sehingga penjualan bisa naik. Jadi bukan berarti bahwa pandemi ini akhir dari segalanya. Jadi digital itu bisa mempertemukan. Nah, makanya di sini sebelum kita bicara pandemi, saya sudah bicara digital untuk after sales gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Andri. Sudah terjawab? Ya, thank you, Mbak Adi. Cuman ini memang disayangkan ya kesadaran atau mungkin orang melihat bahwa physical contact atau kita bertemu langsung itu masih menjadi tren ya, terutama di industri otomotif. Mungkin industri lain sudah mulai banyak yang shifting. Nah ini ya, kadang-kadang begini, Pak Andri. Kadang-kadang belajar itu bisa dari kesadaran sendiri atau memang dipicu oleh keadaan gitu. Jadi begitu dipicu keadaan ya itu memaksa dia harus berubah kan. Jadi mungkin kalau tidak terjadi seperti ini ya kita akan menjadi industri yang tidak efisien ya, karena mengandalkan semuanya manual. Atau ada aspek masalah terkait dengan leadership nggak sih Pak Adi, misalnya innovation leadership, bahwa si para pemimpin di industri otomotif ini memang terjebak dengan pola pikir yang lama. Padahal dunia di luar sudah berubah. Kan katanya kan Indonesia selalu ketinggalan 10 tahun kemudian baru kita adopt. Nah, apakah memang orang-orang keren kita di Indonesia, para CEO, para IT direktur di semua company itu memang kekurangan lack of innovation or innovative leadership nggak Pak? Based on your experience nih Pak selama 28 tahun nih di otomotif. Ya, gini, kadang-kadang juga kita masih berpikirnya lebih short term ya. Jadi kita tidak berpikir punya visi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, tapi lebih cenderung menyelamatkan apa yang ada dalam jangkauan lebih pendek. Ya. Sehingga segala resource itu dicurahkan bagaimana kita bisa memenuhi target, mencapai target gitu ya. Dan kebetulan memang sebelum pandemi ini memang exhibition itu adalah jadi dulu pernah ada satu data yang saya baca bahwa customer itu membeli mobil kalau di Thailand itu melalui motor show, tapi di Indonesia itu melalui pameran mall. Nah itu dipegang terus gitu. Padahal kan dunia terus berubah gitu ya. Nah ini sebetulnya yang harus dituntut dari leadership-nya. Kita ini kan selalu open minded terhadap kultur dari luar ya. Sekarang siapa sih hari gini yang nggak bisa bahasa Inggris? Paling nggak pasif kan ngerti ya. Selalu ngelihat orientasi keluar, entah itu stylish, entah fashion, entah apa. Nah tapi soal inovasi kenapa kita terbelakang itu kan jadi pertanyaan sebetulnya. Betul. Iya kan? Betul. Ini yang menarik sebetulnya untuk dibaca ya. Karena memang kalau menurut pendapat saya mungkin benar, mungkin salah ya, bahwa kita belum bisa atau tidak membiasakan melihat fenomena itu terjadi 10, 15 tahun atau 20 tahun mendatang ya. Sekarang begitu terjadi baru kita bicara digital. Jadi ini juga sekedar sharing. Tahun 2012 itu saya mulai di GM pertama kali, kita bermain digital itu yang paling banyak dibandingkan merek-merek lain. Jadi saya pada waktu itu diharuskan spend untuk digital itu at least 20%. Kalau saya dulu di bawah 20%, saya pasti udah digebukin aja sama orang regional. Nah, karena apa? Karena tren itu terjadi di luar. Awalnya saya nggak percaya. Tapi lama-lama begitu saya lihat, ya memang benar juga ya. Artinya sales lead itu datangnya lewat website, ya, dari sosial media, sehingga praktis untuk salesman itu data itu udah serve on the table daripada kita canvassing lari ke sana kemari, belum tentu dapat dan biayanya besar. Nah, ini kadang-kadang itu tadi, apakah kita belajar dengan merenung, melihat apa yang terjadi 15-20 tahun yang akan datang, atau kita diberi pelajaran oleh keadaan, seperti pandemi, mau nggak mau kan sekarang mau ketemu dipaksa berubah ya, dipaksa berubah ya Pak. Iya. Kurang lebih seperti itu gitu pendapat saya. Baik, thank you Pak Andri. Semoga Pak Andri tadi sudah terjawabkan ya Pak Andri pertanyaannya. Ya, terjawab. Ya memang kondisinya ya harus memang either dipaksa atau mungkin sekarang juga para pelaku usaha juga melihat ada bukan keraguan tapi masih mereka kalau misalnya digantikan oleh digital teknologi akan ada dampaknya dengan ya mungkin sales force mereka ya, human resources mereka mungkin masih tabu untuk melakukan restructuring ini. Itu juga saya juga melihat ada potensi dari sana juga sih. Iya. Betul, Pak. Thank you Pak Adi, Pak Rizky. Ya, silakan. Kalau ada yang lain mau bertanya juga nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak Adi dilanjutkan sambil kita menunggu. Boleh.
Oke, jadi konklusinya ini yang jelas bahwa ya service quality itu ada pengaruhnya besar terhadap customer trust, ya, itu udah pasti. Lalu ada beberapa hal yang tangible itu ternyata tidak terlalu penting bagi customer Chevrolet. Jadi bagi mereka itu yang penting hubungan antara mereka jadi kalau ketemu tuh sama mekaniknya itu mereka udah hafal, udah kenal ya, terus ada engagement ya. Terus juga non technical itu betul-betul diperhatikan. Nah, terus tadi yang saya sebutkan juga ternyata lokasi maupun berapa lama kita memiliki mobil itu ternyata nggak terlalu penting ya. Jadi dalam hal ini ya GM ini harus lebih fokus untuk building customer experience. Nah, customer experience seperti apa? Dia harus unik. Dia nggak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor. Kalau nggak, ya kita tentu akan sulit dalam bersaing, terutama bersaing dengan bengkel-bengkel yang non-authorized ya. Dan juga service strateginya itu lebih ke arah yang berkaitan dengan customer loyalty, customer engagement, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sih kurang lebih step-nya, secara garis besarnya sih step-nya adalah ya udah pasti bahwa kalau memang ini digital mau dilaksanakan, tentu harus kita melakukan sosialisasi ke segala lini, baik internal maupun juga partner kita. Kita harus ingat yang menjalankan bukan GM Indonesia, tetapi partnernya ya, karena mereka bukan organisasi di bawah GM, tapi dia adalah bisnis partner. Nah, itu harus didukung tentunya dari lini atas, dari prinsipal sampai dengan yang paling bawah ya. Terus sesudah itu juga kita menyiapkan prototipenya, mungkin ada beberapa dealer yang perlu dipilih untuk melakukan. Nah, pada saat dia eksekusi ini harus besar ya, dalam arti besar dalam arti gini, ini is something yang gede buat GM. Jadi publik harus tahu, customer harus tahu, jadi harus melakukan kegiatan dari sisi PR misalkan ya. Terus juga kita perlu mengengage KOL itu bisa klub-klub sekarang mereka sangat suportif kalau saya lihat ya, kita create word of mouth, dan juga harus ada employee empowerment program. Tadi yang saya sebutkan, jadi yang namanya orang di customer assistance center itu jangan cuma memberikan jawaban rutin textbook, tapi dia harus bisa memberikan solusi kepada customer. Mungkin nggak semua ya, karena memang masing-masing pasti punya batasan potensi atau komputasi. It's okay, nggak apa-apa. Nah, setelah itu juga harus dilakukan Kaizen, continuous improvement. Kenapa? Karena keinginan atau kebutuhan konsumen atau demand konsumen itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya kayak dulu kan makanya langsung berpikir digital harus cepat buat mereka ya, dari perbaikannya syukurlah. Sekarang kan demand dari customer tuh berubah. Nah, untuk berubah terus, betul. Ya harus berubah terus. Jadi mau nggak mau harus dilakukan secara periodik. Oke, kita ada berada di mana, lalu visi kita bakal kemana ya, dan juga apa yang menjadi demand dari customer, dan juga apa yang dilakukan oleh kompetitor. Jadi tiga hal itu at least, jadi customer, terus partner kita yaitu kompetitor dan kompetitor. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih rekomendasi dari saya. Nah, Pak Adi ada pertanyaan nih Pak Adi, mau dijawab sekarang? Oke, dari Pak Frans Adiatma, terima kasih Pak Frans sudah bertanya. Ini pertanyaannya adalah penjelasannya tadi. Terima kasih. Tadi disampaikan supplier takut untuk berbisnis dengan new entrants atau pemain baru. Apakah keraguan tersebut karena ada tekanan, Pak? Ada pressure, ada semacam trik-trik permainan dari pemain lama di sini, atau ada hal lainnya, Pak, terkait dengan mereka para supplier takut untuk berbisnis dengan pemain baru? Oke, jadi kalau kita bicara supplier sekarang kembali kepada angka statistiknya ya. Jadi 97% itu adalah dikuasai dominasi Jepang ya. Kalau kita bicara merek, Toyota itu menguasai 33%. Lalu berikutnya saya lupa apa itu 20%. Jadi dari dua atau tiga besar aja sudah menguasai sekitar 50%. Nah, sekarang kalau saya berbisnis sebagai supplier, tentu saya ingin mengamankan yang terbesar dulu dong, ya kan? Nah, itu satu. Terus kedua juga tidak jarang bahwa supplier ini kan dibina juga oleh prinsipal. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan saya ini pemegang merek tertentu, saya juga memberikan guidance kepada mereka, saya memberikan support kepada mereka, ya. Dan kadang-kadang bahkan ada yang duduk sebagai penasehat di organisasinya mereka, gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya buat pemain baru
tentu sulit gitu ya. Di samping juga keterbatasan volume di Indonesia, karena kebanyakan supplier di Indonesia ini masih orientasi industri dalam negeri. Jadi kalau kita bayangkan misalkan di Thailand ya, saya ingat misalkan pada saat itu Mercedes sendiri salah satu pabrikan peleknya itu ada di Thailand. Tapi Thailand tidak mensuplai untuk produksi Mercedes di Thailand, tapi dia produksi untuk seluruh dunia. Dia lewat prinsipal, dan prinsipal melakukan tes, memberikan sertifikasi, sehingga mobil itu, parts itu bisa dijual kemana aja. Nah, kebanyakan pemain komponen supplier di Indonesia itu berpikirnya lokal. Jadi dia tidak ekspor, belum, ini sedang digalakkan ya. Dia tidak berorientasi ekspor. Nah, sehingga pada saat terjadinya krisis seperti ini, atau katakanlah krisis seperti krisis tahun 97, pasar dalam negeri kolaps, di luar nggak ada apa-apa, ya supplier ikut kolaps karena tidak berorientasi ekspor gitu. Nah, kalau ada ketakutan-ketakutan itu ya seperti saya pikir sih wajar saja. Kalau saya prinsipal penguasa 97%, ya tentu saya akan berusaha memegang dominasi saya di sisi suppliernya ya. Saya tidak akan membiarkan supplier saya untuk berbisnis dengan yang lain. Apalagi kalau kita bicara kebanggaan nasionalisme ya, misalnya produk Jepang ya, dia tentu akan mengamat selama mereknya masih Jepang, mungkin dia akan tutup mata ya. Tapi kalau dia berikan kepada yang lain ya mungkin dia akan mengambil satu langkah tertentu gitu loh. Kurang lebih begitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Adi. Semoga Pak Frans terjawabkan rasa penasarannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Adi. Ngejapri ke saya nih ada banyak nih. Saya pilih ya yang sangat menarik nih. Semuanya menarik, jangan khawatir. Kita lihat apa durasinya. Ini pertanyaannya menarik, mengkontraskan antara otomotif industri itu harus di saat seperti ini justru harus ningkatin servisnya, quality-nya, atau dengan case yang tadi Bapak bilang sales-nya menurun, padahal tadi juga Pak Adi bilang ya karena ada aspek supply chain-nya, operasionalnya, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah meningkatkan quality of service-nya atau justru si produknya itu sendiri, Pak. Produknya juga memang harus dibenahi agar lebih fit in terms of the price, in terms of the technology yang ada di dalam mesin-mesin dan sebagainya. Tidak hanya depend on the service-nya tok. Tapi mungkin tadi Pak Adi bilang kan kalau di GMI memang lebih fokus karena memang sudah cukup situasinya agak-agak kurang kondusif sehingga penjualannya memang lebih difokuskan ke service bisnisnya kan. Tapi in general in the industry, apakah memang depends on the improving the quality of service atau memang dua-duanya Pak? Produknya pun harus fit. Oke, jadi ini pertanyaannya pilih produk improvement atau service improvement, kurang lebih gitu ya pertanyaannya. Yes, atau dua-duanya harus juga ditembak oleh otomotif. Ya, memang kalau bagi saya ya itu berlaku dua-duanya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Jadi pada saat kita melakukan bisnis penjualan berarti kan produk related. Ini produk yang kita tawarkan. Tapi di sisi lain juga kita bicara mengenai after sales pada saat bahkan produk itu sebelum dijual supaya orang tuh tahu ini ada jaminannya gitu. Jadi ini dua hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dan bobotnya juga seharusnya sama ya. Karena apa? Karena orang yang puas dia akan membeli kembali kan. Betul. Kan kurang lebih gitu, Pak. Jadi kalau itu pun kita alamin di dalam industri yang lain ya. Kalau kita udah happy ya udah kita balik ngapain sih cari merek lain, udah itu aja deh. Gitu. Entah itu HP lah, entah itu laptop, pasti kita berpikirnya begitu. Nah, sekarang menurut saya ya both go in parallel. Nggak bisa diduluin after sales dulu atau produk dulu gitu. Nah, karena apa? Sekarang gini, berdasarkan data itu pergantian kendaraan itu setiap 4 tahun. Jadi kebanyakan kalau orang ngambil financing ini yang paling banyak adalah 4 tahun karena dari sisi bunganya juga oke gitu ya. Terus dari jumlah cicilannya juga lebih lebih cocok buat calon konsumen dibandingkan 3 tahun atau 6 tahun kelamaan karena bunganya jadi mahal. Nah, 4 tahun itu menjadi satu kebiasaan kasarnya orang ganti mobil, dan apalagi 70% dari pembelian mobil itu dilakukan leasing. Jadi yang cash itu seperti Pak Rizky yang bayar cash itu cuma 30%, Pak.
Kurang lebih cuma 30% ya, Pak? 30%. Jadi orang-orang yang bayar cash itu cuma 30%, sisa 70%. Jadi kalau setelah 4 tahun habis, ya otomatis dia berpikir masih ganti mobil baru. Nah, kepemilikan mobil ini dia punya karakter jangka panjang. Ini kan nggak seperti kita punya alat elektronik HP setahun gantilah, 2 tahun ganti. Jadi pemilikan ini jangka panjang. Nah, karena dia kepemilikan jangka panjang, disitulah satu brand itu diuji. Anda care nggak terhadap saya? Kalau Anda cuma mikir jualan udah gitu di telepon susah, mobil rusak nggak ada yang beresin dan segala macam, ya otomatis dia akan lari ke tempat lain. Jadi kalau ditanya produk atau service, ya menurut saya harus dua-duanya. Karena pelajaran pernah terjadi kan di awal tahun 2000. Pada waktu itu ada beberapa merek dari Tiongkok masuk ke Indonesia, ada sepeda motor, ada mobil, mereka jualan udah gitu, begitu ngomong after sales nggak ada, akhirnya hilang. Dan kasihan yang datang belakangan kan, ada merek dari China juga yang masuk sini, orang bertanya, waduh jangan-jangan kayak gitu, jangan-jangan kayak gitu. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan, ini udah adik kakak, harus jalan bersama. Iya. Oke, thank you Pak Adi. Pak, saya punya pertanyaan nih Pak. Kan kalau misal saya pengguna customer dari sebuah automotive company, dulu Pak Adi tahu, dulu saya memakai Chevrolet, dulu tahu. Jadi saya cukup tahu lah lika-likunya gitu bersama Chevrolet zaman dulu. Tapi ini saya mau share, tapi juga bertanya secara general dari sudut pandang saya sebagai customer sebuah mobil. Kan kalau customer itu kan kita tidak tahu, kita semua tidak tahu, kecuali teman-teman yang bekerja di otomotif. Di luar otomotif kita tidak tahu banget secara detail teknisnya gitu kan. Kalau misalnya kita ke servis nih, kita ke servis dan kan kita sekarang sedang berbicara tentang service quality. Nah, kita tidak terlalu tahu teknis atau detail quality service-nya tuh bagus apa tidak sih sebetulnya yang diberikan sebuah brand di authorized dealer-nya, karena ketidaktahuan kita atau minim teknisnya kadang ya, jadi kita merasa ini nggak reliable nih, padahal mungkin what they did gitu ya ke mobil kita melalui servisnya itu betul, tapi karena low of knowledge dari kitanya sendiri sebagai pengguna, itu betul nggak sih oli yang dipakai harusnya nggak pakai oli itu, atau harusnya nggak harus diganti mesin itu deh. Nah, karena kita tidak paham, jadi kita mistrust atau distrust gitu ya dengan sebuah brand. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, ada nggak sih usaha usaha di JMI, bagaimana sih supaya membalancekan antara biar ketika nanti perusahaan dengan brand apapun, ketika mereka mendeliver servisnya, itu memang bisa balance gitu dengan apa yang si consumer tahu. Karena kan ya itu tadi, teknisnya kan kita nggak paham. Atau bisa jadi ada perusahaan yang menangkap sinyal-sinyal customer yang nggak paham, jadinya ada permainan nih yang harusnya nggak perlu diganti, jadi diganti, yang harusnya cukup dengan alat ini, tapi diganti dengan alat apa, dan semacamnya, Pak. Ada nggak usaha dari perusahaan untuk menyeimbangkan antara customer knowledge terhadap otomotif, dan sehingga apa yang diberikan oleh otomotif pun itu apple to apple gitu, sehingga masalah service quality tadi in terms of the reliability itu tidak jadi isu lagi tuh. Saya lihat tadi di GMI 2,3 ya hasil based on. Betul. Kalau misalnya kita tadi Bapak pakai skala 5, ya menurut saya sih nggak fairly good ya, cukup kecil ya. 2, in terms of IPK-nya 5 gitu kan. IPK-nya ya lulus sih, cuma kurang D lah kurang lebih ya, C atau D lah kurang lebih. Ya kalau menurut saya bahwa konsumen itu tidak harus belajar hanya untuk mendapatkan servis dari kita, tapi justru kewajiban dari yang di dalam lah yang membuat pemahaman kepada konsumen ya. Nah itu makanya kalau saya lihat di sini mengenai integrity ya, integrity itu utamanya adalah benar nggak sih yang dikerjakan itu yang diperlukan. Kadang-kadang orang ini itu kan ada yang nakal-nakal seperti itu. Kita sebagai konsumer kan kadang kita suka
berpraduga jadinya, takut ditipu, takut dimain-mainin gitu kan? Betul, Pak. Betul. Nah, ini juga menjadi subjek dari pembicaraan saya kemarin dengan teman-teman. Makanya integriti di sini sangat penting ya, karena ini juga menyangkut kepercayaan. Jadi integriti di sini adalah artinya tidak penipuan seperti penipuan kriminal sih bukan, tapi lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak pantas ya, misalkan harusnya nggak diganti, ini harus diganti Pak. Nah, konsumen kan nggak tahu, ya kan? Betul. Dia bukan teknisi, jadi dia mungkin percaya aja. Tapi begitu nanti dia dapat referensi dari tempat lain, nah itulah yang akan menjadi masalah, ya. Nah, alhamdulillah sih sejauh ini saya tanya kepada teman-teman sih tidak ada kejadian itu, tapi ada potensinya. Contoh nih, hal yang paling gampang ya. Orang ngisi oli itu kan nggak 4 liter persis kan, pasti 3,5, tapi kan belinya kan pasti literan kan, 1 liter. Nah, sisanya kemana? Ya kan? Benar. Nah, itu kemana tuh Pak? Sebetulnya kita Pak, kan orang secara praktek kemana Pak sisanya Pak? Boleh di-share nggak Pak? Iya kan? Dikasih bocoran. Kalau misalnya 1,5 liter ada 10 mobil, berarti kan ada berapa liter di situ? Dia bisa jual ke tempat lain kan? Ya. Jadi itu yang saya bilang. Memang tidak terjadi di BGM, tidak terjadi ya, tapi itu terjadi di tempat lain. Itu terjadi. Ini karena Bapak takut di-record ya Pak? Karena di-record ya Pak ini, Bapak jadi bilang gitu. Ya, karena begini, pada saat siapapun yang berkolaborasi janji, dia harus melewati due diligence. Jadi due diligence itu dia harus taat pada aturan, dia harus taat pada hukum dan segala macam. Jadi begitu terjadi sesuatu, dia bisa kehilangan kontrak kerjanya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka takut kan, karena ini kan nggak main-main gitu loh. Kecuali kalau bengkel-bengkel yang tidak resmi ya dia nggak ada induknya, dia usaha di situ sendiri. Nah, tapi teman-teman di klub kemarin itu mereka bilang hati-hati ya, memang tidak ada terjadi sesuatu di sini. Cuman saya lihat ini bisa berpotensi karena di tempat lain terjadi oli dikumpulin gitu ya. Terus parts yang bilang diganti ternyata nggak diganti. Nah, bagusnya kalau di GM itu kalau diganti pasti partsnya ditunjukin kepada konsumennya ini mau dibawa atau mau dibuang gitu ya. Nah, itu sebabnya mereka bilang tolong dong kalau bisa adain deh audit secara berkala, mau internal boleh, lebih baik juga gabungan antara internal dan eksternal. Betul. Ini yang salah satu Pak Rizky yang memang menjadi concern, belum terjadi, tapi kalau kita tidak ngawasin, tidak dijaga gawang, ibarat gini deh, rumah setahu ini aman, tapi kalau nggak ada pagar satu saat maling masuk juga bisa gitu loh. Nah ini kita perlu ada pagar-pagar yang ini termasuk yang saya usulkan di dalam intelligence searching saya lah, kurang lebih kayak gitu. Baik, thank you Pak Adi. Ini ada Pak Yosman nih Pak, mau bertanya. Silakan Pak Yosman live Pak. Silakan Pak Yos. Mikrofon Pak Yosman. Terima kasih Pak Rizky, Pak Adi. Ya, menarik sekali bahasannya sore ini. Nah, saya mau nanya, ada yang sangat menggelitik juga nih Pak Adi ya. Bukan mesin mobil yang gelitik Pak Adi. Ini curhatan pengguna adalah kita tahu nih ya Pak Adi, kalau kita beli mobil Eropa maupun Amerika dan Korea itu kesan pasarnya kalau kita jual kembali ya, kayak Mercy, walaupun kita punya Mercy dan BMW misalnya, ataupun Chevy gitu ya, itu kenapa harganya begitu jatuh di secondary marketnya gitu. Ini pasti banyak pengalaman teman-teman mengalami hal tersebut gitu. Terima kasih Pak Adi. Baik Pak Yosman. Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kalau bicara mobil Eropa nggak semua Pak. Saya kebetulan 20 tahun ada di Mercy, itu resale value Mercedes itu bukannya turun Pak, naik Pak. Jadi yang saya alami dulu pernah pakai Mercedes Station Wagon itu harganya bekasnya 250, sekarang bukannya jadi 100 Pak, sekarang jadi 400-an Pak. Jadi value dari Mercedes itu boleh dibilang nggak pernah turun lah. Hanya tipe-tipe tertentu yang nggak populer gitu, seperti misalkan A-Class gitu ya. Itu memang iya. Tapi kalau yang mainstream modelnya rata-rata resale value-nya bisa bertahan. Gitu. Bahkan bisa jadi kalau sudah masuk yang timer itu harganya malah naik gitu. Nah, kalau bicara secara umum, sebetulnya bukan bicara apakah Korea atau Jepang atau Eropa, Pak, tapi lebih cenderung volumenya mana yang besar, mana yang kecil gitu. Nah,
Karena orang Indonesia itu juga selalu melihat, wah ini mobilnya yang banyak berarti laku nih. Nah itu yang mempengaruhi bagi pedagang untuk dia bisa maintain harga-harga tertentu. Nah kalau volume kecil, kesannya pertama, wah ini kurang laku nih, satu. Terus yang kedua biasanya masalahnya ada di after sales. Karena apa? Karena investasi di after sales dibagi dengan jumlah volume yang kecil, itu akhirnya mengakibatkan biaya perawatan mahal. Ya. Nah, orang Indonesia yang membuat resale value tinggi itu adalah kemudahan perawatan, Pak. Jadi kemudahan perawatan, harganya parts-nya murah, lalu jaringannya ada di mana-mana. Nah, itu yang sulit untuk dicapai bagi merek-merek baru, termasuk merek Korea atau merek Jepang sekalipun, Pak, yang belum populer gitu ya. Misalkan contoh Subaru gitu ya, dia antara hidup dan mati. Nah, karena volumenya besar, otomatis dia bisa diproduksi di dalam negeri. Karena kalau produksi dalam negeri sama impor, bedanya lumayan jauh, Pak. Kalau dari Thailand, oke, AFTA dia masuk 0%. Tapi kalau di luar AFTA, itu import duty-nya 50% flat rata-rata. Nah, itu akhirnya kumulatif jadi gede, gitu ya. Nah, kalau diproduksi di dalam negeri dengan volume terbatas, akhirnya ongkosnya gede juga. Karena untuk dibikin SKD atau CKD, itu di sana dokumentasinya biayanya mahal. Nah, otomatis, Pak, kalau misalkan bisa diproduksi dalam negeri, berarti kan komponen-komponennya juga supplier akan termotivasi untuk memproduksi dalam negeri. Akhirnya didapatkan perawatan dan perbaikan dengan biaya murah dibandingkan dengan model-model lain yang volumenya kecil. Karena bagi mereka jaringannya susah. Kalau memang merek-merek mainstream itu begitu ada daerah perumahan baru, nggak lama kemudian pasti dia udah muncul tuh di situ. Ada dealernya, ada workshopnya. Nah, bagi pemain-pemain yang baru dengan volume kecil, larinya napasnya nggak cukup, Pak, nggak sampai ke sana gitu. kurang lebih kayak gitu. Jadi yang menentukan tuh lebih cenderung volume. Nah, kadang-kadang juga orang berbicara, oh kurang promosi kali. Bisa iya, bisa enggak, Pak. Salah satu contoh Toyota Alphard. Toyota Alphard tuh nggak pernah diiklankan, nggak pernah dipromosikan. Tapi dia terjualnya laris manis. Karena apa? Ya karena banyak yang pakai. Orang Indonesia selalu bilang kan, wah ini ngetok nih, saya juga pengen. Ada Me Too efeknya itu juga ada gitu. Tetangga punya, saya punya. Saya selebriti, kalau nggak punya, rasanya nggak enak, gue beli. Nah, itu yang faktornya tuh ada di situ. Tapi kalau udah satu bilang, mobil kok kayak gini, akhirnya juga negatif juga. Gitu. Jadi itu sekelumit pengalaman yang saya lihat ya, dari kebanyakan, kayak misalnya mobil Eropa yang sukses, kayak Mercedes, dia selalu menguasai pasar udah bertahun-tahun. Pak. Jadi bahkan waktu zaman saya dulu, di luxury segmen itu pernah mencapai 60%. Tapi kalau yang kecil-kecil, kayak misalkan VW gitu ya, Jaguar, gitu, apa namanya satu lagi Infinity akhirnya bubar, dia jualan 1-0 gitu ya, karena memang pasarnya sangat terbatas dan untuk maju itu belum dapat tractionnya belum dapat gitu. Jadi tantangannya lebih banyak di situ gitu. Jadi apakah mau selling this loss at the beginning untuk buying volume sehingga dia terkenal sehingga profitnya di belakang, atau ya dia ngikutin aja, kalau nggak profit ya udahlah bubar, kurang lebih kayak gitu. Nah itu pengaruhnya banyak dari after sales. Makasih Pak Adi. Thank you Pak Irfan, thank you Pak Adi. Tadi ada yang raise hand Pak Adi, Ibu Anissa Utami. Monggo Ibu Anissa Utami bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Pak Adi, Mas Rizky. Terima kasih penjelasannya Pak Adi. Ya. Ini di sini saya penasaran ya Pak Adi, kan untuk Chevrolet ini saat ini mengedepankan service. Yang kita tahu dari sisi non-teknikal itu kan orang ini berpandangan service di bengkel resmi itu biayanya lebih mahal. Sementara segmen dari Chevrolet ini kan semakin meluas ya Pak Adi, sejak adanya Captiva, lalu adanya Spin. Apa nggak dicoba untuk menawarkan dengan strategi harga yang lebih affordable gitu Pak, yang bisa bersaing, atau ada penjelasannya, concernnya itu seperti apa? Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Anissa, silakan Pak Adi. Terima kasih Bu Anissa, ini pertanyaan menarik ya, karena apa? Awalnya memang permasalahan selalu begitu. Jadi kalau artinya gini, ini kan antara telur dulu atau ayam dulu. Kita masuk dengan satu mobil, terus after sales-nya dari mana? Apakah kita memproduksi lokal, tapi volumenya juga belum banyak ya beberapa tahun yang lalu. Sehingga parts itu harus didatangkan dari luar negeri. Ya misalnya AC pun untuk Spin kalau nggak salah AC-nya dari Amerika. Bisa bayangin jauh begitu, hanya cuma ngirim AC, sebenarnya di sini pabriknya ada, karena memang secara teknis dia berbeda.
aki di spin itu 100 ampere atau 90 ampere, sedangkan merek-merek Jepang cuma 55 ampere. Jadi susah cari aki di sini yang ukuran 90 ampere, mau nggak mau import gitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak berusaha. Kebetulan saya kenal betul direktur after sales-nya, dia berusaha keras bagaimana bisa membuat produk-produk yang dibuat di dalam negeri sebisa mungkin ya. Dan akhirnya muncullah satu second layer-nya parts-nya. Jadi ada GM original, ada yang namanya AC Delco. AC Delco resmi juga, yang jual itu GM juga, tapi dia grade-nya di bawah. Nah, itulah yang buatan Indonesia. Jadi ada oli filter, ada kaca, ada segala macam lah. Parts-nya banyak, shoe brake ya, belum bicara oli dan segala macam, itu semuanya sudah dibuat oleh GM dengan nama brandnya AC Delco. Nah, AC Delco ini siapa yang beli? Bisa juga pemilik mobil baru yang sudah tidak lagi digaransi, ya, atau merek-merek lawas. Tapi ini choice ya, dalam arti kalau kita bicara profilnya pemilik Chevrolet yang baru maupun yang lama, sebagian besar dari mereka itu adalah orang yang memang hobi mobil gitu loh. Jadi dia bukan tipe yang nanti diantar supir deh ke sana. Dia pengen tahu gitu loh, ini seperti apa kualitas olinya, seperti apa kualitas partnya. Sehingga mau nggak mau kita harus membuat produk yang sesuai gitu ya, dengan harapan konsumen, tapi dengan merek yang berbeda. Nah, tadi menjawabnya harga murah sudah ada. Sekarang itemnya saya kurang tahu ya, terakhir itu ada 50 atau berapa item gitu ya. Sampai water pump juga dibikin lokal gitu. Dengan kualitas yang mendekati GM genuine parts. Jadi usaha itu sudah ada ke sana. Bagi pemilik Chevrolet harusnya sih nggak menjadi masalah mengenai penggunaan parts yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Adi. Semoga Bu Anissa terjawab ya Bu Anissa. Iya, terima kasih. Soalnya kalau saya ini emang sukanya servis bengkel resmi, tapi kalau papa saya beda aliran. Dia pikir bengkel resmi mahal. Kak, yang biasa aja. Tidak selalu lebih mahal. Tapi betul tuh Pak Adi. Karena nilai jualnya akan lebih baik ya Pak Adi kalau kita ada record servisnya selalu di bengkel resmi. Nah, ini makanya kalau lihat dari dimension yang saya sebut assurance, itu antara lain adalah parts yang dibeli di bengkel resmi. Jadi bengkel resmi berani memberikan garansi 6 bulan. Jadi kalau misalnya filter terus toto terjadi sesuatu, ya dia akan ganti baru. Ya. Apa aja lah. Jadi parts apa aja yang dibeli melalui jaringan resmi, dia akan memberikan garansi. Nah, kalau bengkel yang tidak resmi, ada nggak garansinya kan itu pertanyaan. Nah, otomatis kalau di service book itu kelihatan mobil Bu Nisa itu selalu diservis di bengkel resmi, pasti nilainya akan lebih baik daripada kalau dilayani di bengkel umum. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Anissa, Pak Adi. Bapak Ibu, kita ada di 10 menit terakhir. Ini Pak Adi ada 2 pertanyaan terakhir nih, mau saya bungkus nih. Sebentar. Yang mana tadi ya? Oh ini dari Pak atau Ibu, mohon maaf kalau saya salah, dari Pak atau Ibu Haniha. Selamat sore Pak Adi, saya tertarik dengan pertanyaan awal Bapak mengenai tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali. Kenapa Bapak memutuskan untuk studi MBA, Pak? Studi MBA di SGO. Wah, ini bagus nih. Saya suka nih. Thank you Bu Hani atau Pak Hani. Kemudian apakah yang didapatkan bisa langsung diaplikasikan dengan case-case yang Bapak hadapi di perusahaan Bapak bekerja? Oke. Wah, ini di luar dari otomotif ya, ini secara umum ya. Ya, kenapa Bapak sekolah lagi sih, Pak? Gini, jadi waktu saya diinterview oleh pada saat proses interview atau seleksi, saya pun mendapat pertanyaan dari beliau gitu. Why no, Pak? Sambil beliau tertawa gitu. Ini orang tua mau ngapain lagi bikin S2 di sini? Nah, sebetulnya keinginan saya untuk ngambil S2 itu sudah lama ya, sudah lama. Dan kebetulan ada sahabat saya juga yang seorang dosen itu yang selalu mengingatkan saya, Mas, ambil S2 nih, manfaatnya gini. Nah, tetapi memang pada waktu itu saya banyak harus menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan yang menyita begitu banyak waktu, sehingga saya bingung ini mau hari apa gitu. Sementara Sabtu saya pengen istirahat juga gitu ya. Nah,
Tetapi di sisi lain saya melihat begini. Jadi saya itu kuliah lulus tahun 1991 gitu ya. Nah, pada waktu itu marketing strategi yang 4P itu ya. 4P sekarang 7P. Nah, marketing dulu mix. tuh 4P. Marketing mix. Nah, betul. Saya aja sampai lupa tuh. Jadi dulu tuh masih 4P. Nah, saya tuh merasa bahwa wah, tahun 91 teknologi berubah ya, pasar berubah. Saya ini sudah merasa outdated gitu, sangat outdated karena itu terjadinya kan 30 tahun yang lalu. Nah, begitu saya masuk di SGU, ya sangat terasa bahwa memang saya itu kasarnya chip saya itu mesti diganti gitu ya, mesti diperbarui karena memang banyak Tune in ya Pak. Betul Pak. Jadi chip saya itu udah, kalau HP itu masih Symbian gitu loh, belum, udah sekarang kan udah Android ya misalkan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya, iya, kalau saya mau tetap ada di lingkungan saya, di lingkungan otomotif, apalagi marketing juga merupakan satu hal yang sangat menarik bagi saya, ya saya harus merubah diri saya gitu. Saya tidak bisa memaksa pasar atau klien atau siapapun untuk tetap berkutat 4P. Sekarang nyatanya 7P dan mungkin nanti besoknya akan bertambah lagi. Tambah gitu. Lagi. Betul. Dan paradigma marketing pun ada external customer, ada internal customer. Kalau dulu kan eksternal aja, internal nggak ada yang ngurusin gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang memicu motivasi saya untuk kuliah, dan saya juga merasa ya tidak terlambat ya. Maksudnya memang sebaiknya sih sudah dulu, tapi bagi saya tidak ada istilah terlambat. Saya kenal dosen-dosen baru, saya kenal dengan Pak Rizky, saya banyak juga didukung oleh Pak Yosman, ya, terutama kalau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akademis yang saya udah lupa gitu, karena sudah 30 tahun yang lalu Pak Yosman nanti ngingatin, oh ini harusnya begini, Pak Rizky harusnya begini gitu. Jadi Bu Nila juga memberikan banyak dukungan pada saya yang udah otaknya udah terlalu banyak oleh kegiatan praktisi gitu, jadi udah teori-teori banyak yang lupa. Alhamdulillah masih bisa ngejar gitu, alhamdulillah masih bisa ngejar. Nah, kalau kita bicara manfaatnya, ya saya tetap ingin stay di bisnis ini. Jadi kegiatan yang saya lakukan next itu pasti masih berkaitan dengan otomotif. Jadi mau nggak mau ya saya harus mengikuti apa yang nanti terjadi dengan status saya yang baru ya. Apalagi terakhir waktu saya di GM itu, percaya atau tidak, sayalah satu-satunya karyawan yang umurnya di atas 50 tahun. Yang lainnya itu kebanyakan 30-40 tahun gitu loh. Selain milenial ya. Milenial Pak Rizky. Jadi selain saya harus tune in pergaulannya, ininya juga harus sama. Tune in juga. Iya, mereka harus saya S2. Saya nggak sanggup untuk diskusi sama mereka. Paling ya nanti pakai pengalaman lagi kan nggak cukup. Harus ada imbang seperti tadi Pak Rizky bilang, teori sama praktek, itu baru ideal gitu ya. Nah, kurang lebih itu motivasi saya dan itu tujuan saya. Jadi berapapun umur teman-teman sekalian, tidak ada istilah terlambat untuk ikut S2. Dan makin cepat makin baik. Nah, sekarang yang kedua, kenapa SGU? Pertama, terus terang karena saya banyak flavor Jermannya latar belakang saya tentu cari yang paling negatif dengan Jerman, ya itu nomor satu. Tapi itu masalah pribadi. Tapi yang paling penting, yang paling menarik di sini adalah status double degree-nya. Jadi tidak semua universitas yang menawarkan double degree. Satu. Kedua, ini ada unique experience that you cannot buy. Ya. Apa tuh, Pak? Nah, ini Pak Rizky yang menarik. Jadi saya berempat nih kebetulan, geng saya ada 4 orang nih. Ini udah. Sama Pak Ahmad ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan ada di sini. Ada pertanyaannya kayaknya dari Pak Ahmad terakhir. Silakan Pak. Ahmad nongol tuh di videonya. Nah, kita ini pokoknya udah sehidup semati lah. Jadi dari awal sampai akhir itu kita berjuang bersama, belajar bersama, termasuk menghadapi ujian di Jerman pun bersama. Jadi waktu masuk di sana tuh kita nggak ada istilah jalan-jalan. Kita benar-benar serius karena apa? Karena prestisnya ya. Diuji di Jerman. Ya. Diuji di Jerman di universitas di sana. Itu kan salah satu hal yang apa ya? Yang sangat istimewa yang nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Jadi di kita mati-matian. Ya, betul, di Jena. Jadi waktu itu kita mati-matian bangun jam 5 pagi. Untungnya kompak ya berempat. Bangun jam 5 pagi, nanti sampai siang pun saya bilang sama teman-teman, pokoknya sekarang waktu tidur nggak belajar. Jam 2 tidur, jam 5 bangun, kita baru belajar. Nah, akhirnya alhamdulillah kita semuanya lulus, nggak ada remedial sama sekali, dan angka yang cukup bagusnya. Nah, pengalaman kedua yang menarik adalah, kalau nggak lewat program ini, saya nggak mungkin punya akses melihat langsung pabrik Porsche kalau orang sini bilang, kalau orang Jerman bilangnya Porsche,
pabrik Porsche maupun Volkswagen. Jadi di sana kita masuk ke pabriknya Pak Rizky, kita lihat produksinya itu dari mulai pembentukan baja sampai itu mobil jadi, sampai lihat di tes di sirkuit. Jadi rupanya mereka punya sirkuit gitu ya. Terus kita lihat bahwa mobil yang custom made untuk orang kaya yang punya sirkuit pribadi. Wah, saya juga pusing lihatnya itu. Nah, hal-hal kayak gitu nggak mungkin kita bisa bayar pun nggak mungkin dapat akses ke sana. Belum lagi satu lagi yang menarik, kita berkunjung ke pabrik VW. Nah, pabrik VW-nya bukan pabrik VW biasa. Ini pabrik VW bertenaga listrik yang produksinya cuma 50 unit per hari. Itu pabriknya kacau. Wah, luar biasa, Pak. Ini satu pengalaman yang menarik. Satu lagi yang menarik adalah pada waktu itu kita diajak untuk melihat bagaimana mengelola bandara. Jadi kita ke Bandara Leipzig, ditunjukin cara mereka mengelola. Itu kan di sini mana mungkin lah kita bisa sampai akses sana. Sampai yang lucu yang terakhir adalah, kamu mau nggak saya ajak ya, kita nyetir di runway bandara. Jadi ada runway. Jadi kita pakai van gitu ya. Terus udah gitu si drivernya kebetulan tuh seorang wanita, jago dia nyetir. Dia kontak tower, tolong jangan ada pesawat yang mendarat ataupun take off, kita mau lewat. Jadi kita lewat di runway-nya, Pak. Nah, itu ada fotonya kebetulan di Instagram saya. Itu gila banget, Pak. Cool banget di bawahnya. Asli, Pak Rizky. Di Indonesia pun kita nggak mungkin main di runway. Ini di sana kita bisa jalan di runway dari ujung ke ujung. Nah, jadi excitement-nya ada, fun-nya ada, prestisnya ada. Nah, itu kenapa akhirnya saya mengatakan, wah ini asik juga ya, ternyata kita awalnya kan nggak tahu, kita pikir nanti akan ke pabrik apa sih, optik size ya, oke lah. Tapi ternyata dibikinnya yang menarik. Dia tanya, kamu senengnya apa? Saya mobil kalau saya. Kebetulan yang lain nggak punya pendapat. Udah mobil mau deh. Nah, akhirnya kita lihat pabrik Porsche, terus mobil Porsche listrik yang ternyata baterainya menggunakan Samsung gitu ya. Nah, itu kita tahunya di situ gitu. Nah, ini kita benar-benar excited karena hal itu tidak mungkin bisa dibeli dengan uang dan tidak ditawarkan oleh institusi lain gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa saya begitu excited juga untuk cerita, karena memang pengalaman berkesan. Rasanya itu cepat, apalagi saya kebetulan berempat yang kita juga kompak bener gitu ya. Jadi kita juga sedih juga, ini udah lulus tapi kita jadi pisah-pisah begini gitu. Itu Pak Rizky. Seru-seru. Pak, ini terakhir ya Pak, pertanyaan dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, sayang sekali kalau nggak disampaikan. Menarik apa yang disampaikan Pak Adi, mungkin bisa dijelaskan entry barrier-nya untuk industri otomotif bagi new entrants, Pak, bagi pemain baru. Dan yang kedua, apakah untuk produk mobil China bisa sukses nggak melawan dominasi Jepang? Oke. Ya. Mungkin yang kedua dulu deh kali saya jawab. Silakan Pak. Bisa. Oke. Kalau saya kembali cerita mengenai sejarah otomotif di awal tahun 70-an, pada waktu itu nggak ada yang terpikir bahwa Jepang bisa mendominasi pasar. Pada waktu itu mobil-mobil dikuasai oleh Eropa sama Australia. Jadi buat bapak-bapak kita pasti tahu tuh ada merek Holden, gitu, ada merek Fiat dan segala macam. Dan pada waktu itu kondisi mobil Jepang masuknya sama kayak mobil China sekarang. Wah, mobil Jepang gampang rusak. Mau elektronik juga, jangan beli Jepang gampang rusak. Tapi apakah setelah 40 tahun mereka berkiprah di industri otomotif di Indonesia masih seperti itu? Kan enggak gitu. Nah, image ini pasti bisa dirubah gitu, asal konsisten ya. Nah, sama juga bagi pemain-pemain baru seperti pemain-pemain dari China. Saya pikir kalau mereka itu cukup menguasai psikologi pasar di Indonesia, mengerti apa yang menjadi problem dari customer, jadi customer job-nya apa, lalu pain-nya apa ya. Contoh nih seperti ada satu merek China ya, mereknya Wuling, dia membuat voice command dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti kita tahu kalau orang Indonesia seperti saya pun, saya kalau bisa di switch bahasa Indonesia pasti lebih senang bahasa Indonesia walaupun kita semua bisa bahasa Inggris ya. Nah, apalagi kalangan-kalangan tertentu yang memang nggak punya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi teknologi dari merek apapun seperti katakanlah Mercedes-Benz atau BMW, voice command bukan satu hal yang baru, tapi nggak ada yang bahasa Indonesia gitu loh. Nah, tiba-tiba mereka masuk dengan satu fitur yang memang menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, ini saya pikir tergantung seberapa jauh dia menguasai pasar Indonesia ya. Menguasai pasar Indonesia itu termasuk psikologinya dan juga kemampuan mereka melihat ke depan. Jadi contoh bahwa pasar di Indonesia ini kan selalu berubah-berubah, Pak. Kalau dulu kita bicara sedan di tahun 90-an, tiba-tiba mereka berubah menjadi hatchback. Tiba-tiba mereka berubah jadi 7-seater. Dan mulai tahun 2015, tiba-tiba semua pada lari ke SUV. Nah,
kalau mereka punya kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan brand building secara konsisten ya, dalam arti memang ini bukan investasi yang murah, pasti ada initial investment yang cukup besar untuk brand building. Nah, kejadiannya itu kurang lebih seperti merek Jepang di tahun 70-an. Buktinya mereka berhasil kok di sini. Kenapa memang merek lain nggak berhasil? Gitu. Jadi saya pikir tergantung dari komitmen dari headquarter-nya ya, seberapa jauh mereka mau bisnis Indonesia. Kalau kita bicara peluang, besar kok. Sekarang kepemilikan kendaraan di Indonesia itu baru 87 kendaraan per 1000 populasi per 1000 orang, Pak. Sementara di Thailand itu sudah 240 ya. Jadi di Malaysia bahkan 400 ya. Jadi 400 kendaraan per 1000 populasi manusia. Kita tuh 87. Nah, sekarang kalau kita mau naikin menjadi 88 per 1000 orang, itu berarti kalau kita populasi 260 juta manusia, berarti kan pasar bisa naik jadi 260.000, kan gede, Pak. Nah, potensi besar, tapi ya tergantung dari komitmen dari headquarter yang mengenai pemahaman pasar Indonesia dan seberapa jauh mereka mau bergerak. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad ada komen? Mungkin satu lagi, Pak Adi. Kalau Pak Adi kan pengalaman ya di lama dan lebih banyak di mobil Eropa dan Amerika. Kalau untuk produk Cina sendiri gimana nih Pak Adi rekomendasinya? Oh, kalau saya pikir kembali yang saya bilang ya bahwa pada akhirnya ini fokusnya kita kemana sih? Kalau kita fokusnya ke customer, harusnya bisa jalan ya. Itu terlihat juga sekarang kan produk dari merek-merek Cina, terutama Wuling ini kelihatan bergeraknya juga cukup positif ya, cukup baik, bisa diterima di masyarakat. Apalagi juga dia merupakan joint venture dengan GM kan, karena 44% saham GM kan ada di SAIC ya, sehingga dia kalau kita masuk ke dalam produk Wuling itu nuansanya terdapat nuansa Chevrolet juga. Nah, strateginya banyak ya, tapi ya kembali seberapa jauh kita komitmen untuk memenuhi pasar di Indonesia. Dalam arti misalkan kenapa merek-merek Jepang itu sukses ya di pasar Indonesia? Ya karena mereka bisa membaca pasar di Indonesia bahwa mereka senang mobil yang 7 penumpang, gede, durable, lewat jalanan jelek nggak hancur. Makanya sebagian besar kan, atau ada yang masih menggunakan chassis kan. Ada merek yang sangat terkenal sih masih menggunakan chassis. Memang chassis nggak nyaman, tapi kalau lewat jalanan jelek ya dia durable, nggak hancur gitu, walaupun nggak nyaman gitu. Nah itu memang komitmen mereka untuk menggarap pasar Indonesia. Produk itu layak nggak untuk ekspor? Nggak terlalu juga, karena pasar ekspor itu lebih banyak didominasi oleh sedan dan SUV. Makanya Thailand ekspornya jauh lebih besar, dia lebih dari 1 juta kendaraan, sementara Indonesia baru 400.000, karena Indonesia masih sangat berorientasi potensi dalam negeri, yaitu apa? Kendaraan SUV, kendaraan yang 7 penumpang, sementara permintaan dunia kan banyak kan sedan nomor 1. Ya. Nah, kurang lebih segitu. Jadi, saya bilang sekali lagi, siapapun dari manapun sepanjang dia bisa mengikuti demand atau dinamika yang terjadi di pasar Indonesia, saya rasa nggak jadi masalah. Karena Jepang juga dulu dianggap mobil, Korea contohnya. Korea di tahun 95 masih jadi bahan tertawan orang. Sekarang kalau kita lihat merek Hyundai, siapa yang bilang Hyundai itu jelek sekarang? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Itu baru 20 tahun. Jepang belajarnya 40 tahun, tapi Hyundai juga berhasil dengan 20 tahun dia sudah mencapai image yang jauh lebih besar. Nah, sekarang datanglah giliran merek China atau India kan. Nah, mereka juga harus melewati proses seperti itu. Nah, kapan berhasil saya nggak tahu ya. Itu tergantung sejauh mana mereka bisa memfokuskan segala sumber dayanya dan punya komitmen untuk perkembangan pasar di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Adi, Pak Ahmad. Semoga sudah terjawabkan semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Ini waktu sudah hampir mau azan maghrib. Jadi pas sekali sebelum kita menuju ke sholat maghrib buat yang sholat. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga istilahnya bincang-bincang santai ini dengan Pak Adi, tapi bermanfaat ya. Pak Adi men-share dari pengalamannya, lalu ada usulan atau rekomendasi yang menangkap peluang di era teknologi seperti ini, itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua atau teman-teman yang juga sudah misalnya nih sudah terpikirkan untuk mau masuk ke industri otomotif, atau bahkan yang terakhir dari Ibu Hani, terpikirkan untuk tidak ada kata terlambat buat sekolah lagi. Dengan informasi dari Pak Adi ini bisa bisa dieksplor
ya buat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Uli buat menutup atau ada sesi penutup. Silakan Mbak Uli. Terima kasih banyak poinnya Pak Adi juga. Ya. Terima kasih Pak Adi untuk pemaparannya, juga kepada Pak Rizky yang telah mendampingi sebagai moderator. Untuk bisnis talk berikutnya akan kami adakan kembali tanggal 15 Desember 2020. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami @SGU Graduate School atau Swiss German Univ untuk mendapatkan update informasinya. Jangan lupa juga untuk mengisi attendance form yang sudah kami kirimkan melalui chat room supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan paling lama 7 hari kerja. Saya Artoli Blessing pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam mandu acara pada hari ini. Atas waktu yang diluangkan, kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di SGU Business Talk berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Rizky, sore. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Arta. Pak Adi, thank you ya. Nanti fotonya saya kirim, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Jadi terima kasih Pak Rizky, Pak Yosman, Terima kasih Pak Nika. Terima kasih Bu Nika, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Ya, sukses untuk kita semua, Pak. Ya. Mari saya undur diri dulu, Pak. Mari. Ini saya close aja ya semuanya ya. Ya, close aja, Pak. Sampai jumpa semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.